Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akhirnya menemui Presiden Jokowi. Pertemuan digelar di tengah isu keretakan hubungan dua sekondan. Meski Jokowi dan Surya Paloh enggan menyampaikan, kuat dugaan dua elit politik ini membicarakan soal perombakan kabinet dan pencapresan Anies Baswedan. Hari ini Surya Paloh menyambangi Golkar, salah satu partai anggota koalisi pendukung Jokowi. Surya Paloh mengakui safari politik ini atas inisiatif sendiri. Surya Paloh juga mengaku ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Akankah manuver politik Surya Paloh ini bakal mengubah peta koalisi? Lalu bagaimana nasib koalisi perubahan dan pencapresan Anies Baswedan? Inilah Satu Meja The Forum setelah Surya Paloh temui Jokowi. Pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada dalam waktunya relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit. PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Baswedan tersebut di Pilpres 2024. Pemilu 2024 tinggal setahun lagi. Elit politik mulai bersafari ke kiri, ke kanan. Surya Paloh bertemu Presiden Jokowi dan kemudian menemui petinggi Golkar. Pada saat berdekatan, Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Tiket Anies disebut-sebut berada di tangan. Bagaimana dinamika politik setelah Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Sudirman Said, anggota tim 8 Koalisi Perubahan. Malam Mas Dirman. Kemudian di sebelah kanan saya ada Hermawi Taslim, Wakil Sekjen Nasdem. Malam Bang Hermawi. Di sebelah kiri saya ada Jairot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan. Dan di ujung sebelah kiri ada Mbak Huriah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Ya, kita coba lihat kita dengar dulu paket yang telah disiapkan oleh tim Satu Meja. Sebelum diskusi kita mulai. Saya ingatkan hari ini adalah Rabu Pon. Di tengah isu perombakan kabinet di Rabu Pon, justru dimanfaatkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan kunjungan balasan ke markas Partai Golkar. Prioritas dan romantisme perjalanan politik sebagai alumni Golkar menjadi alasan Surya Paloh menyambangi kantor pusat Partai Golkar. Kunjungan Surya Paloh ke markas Partai Golkar dilakukan sepekan setelah Ketua Umum Partai Nasdem itu menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada dalam waktunya relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit. Saya tidak melihat ada perubahan. Ada perintah Pak Jokowi nggak supaya ketemu dengan Golkar? Secara lisan nggak ada. Saya nggak tahu suasana batin beliau. Begitu juga Presiden Joko Widodo yang enggan merinci perihal pertemuannya dengan Surya Paloh di Istana Negara pada 26 Januari lalu. Ya, pertemuannya biasa-biasa saja. Mau tahu aja. Yang jelas, 4 hari usai Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo, PKS melakukan konferensi pers, menyatakan dukungannya bergabung dengan Koalisi Perubahan mendukung pencapresan Anies Baswedan. Partai Nasdem dan Partai Demokrat sudah menyatakan
secara eksplisit organisatoris bahwa mereka mendukung Bapak Anies. PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi presidensial threshold 20%. Sebelumnya, tanggal 26 Januari 2023 menjadi sorotan karena ada 3 agenda penting yang dilakukan elit partai politik Koalisi Perubahan. Di antaranya, elit Partai Nasdem yang mengunjungi sekretaris bersama Gerindra PKB tanpa dihadiri ketua umum masing-masing parpol. Hampir bersamaan dengan safari politik perdana Anies Baswedan bertemu ketua umum Partai Demokrat AHY yang kemudian berujung pada bergabungnya Demokrat dalam Koalisi Perubahan mendukung pencapresan Anies. Yang ditutup dengan pertemuan Surya Paloh bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara Kamis malam. Pertemuan antar elit parpol jelang pemilu memang multitafsir, termasuk menerka apa isi pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi. Apakah Surya Paloh pamitan dari barisan pendukung pemerintah atau justru balik kanan dari pencapresan Anies Baswedan? Oke, Bung Hermawi Taslim, Rabu Pon orang memikirkan perombakan kabinet, tapi yang terjadi adalah kejutan Bang Surya menemui Airlangga Hartarto. Apa ini kaitannya dengan pertemuan dengan Presiden Jokowi dengan Bang Surya? Ya, jadi pertemuan dengan Pak Airlangga itu sebenarnya kunjungan balasan yang sudah lama diagendakan. Udah lama banget ya? Sudah lama. Setelah meskipun momentumnya dekat banget. Setelah Pak Airlangganya datang ke sana, waktu itu mereka janji nanti mau undang kita setelah gedung di Selipi direnovasi. Oke. Kemudian terjadilah pertemuan tadi. Tapi yang dibicarakan oleh Pak Presiden Jokowi dengan Bang Surya apa sih sebetulnya? Yang dibicarakan dengan Pak Jokowi dengan Pak Surya itu hanya 3 yang tahu. Pak Surya, Pak Jokowi, dan Tuhan. Saya juga nggak tahu. Nggak dapat bocoran? Ya tentu mereka berbicara sekitar hal-hal yang yang aktual sekarang ya. Aktual itu apa ya? Ya seperti ya termasuk relasi lama yang sudah lama tidak terjalin. Itu Pak Surya terakhir bertemu kan September. Oke. Jadi Oktober waktu mau ketemu itu Presiden 2 minggu urus Kamboja dan G20. Kemudian November sampai Januari Pak Surya ke luar negeri. Jadi luar negeri ke Inggris itu yang ditemuin oleh Pak Luhut ya? Jerman, ke Inggris dan ke Amerika ya, antara lain. Ada kaitan pertemuan Pak Luhut di luar negeri dengan kemudian kunjungan Bang Surya ke Presiden? Sepanjang yang kami tahu tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan? Tidak ada kaitan. Tapi betul nggak tadi Bang Surya mengatakan secara lesan nggak ada arahan dari Presiden Jokowi untuk bertemu dengan Airlangga? Jadi yang tadi malah sebaliknya, itu kan pertemuan tadi itu dijanjikan 10:30. Oke. 10:30 lalu Rizal Malarangeng telepon kita, ini Presiden Pak Airlangga ada acara dengan Presiden di Vermont, selesai juga 10:30. Oke. Mungkin mau molor kita ditunggu. Ternyata tepat waktu. Waktu bertemu Airlangga mulai membuka pembicaraannya begini. Tadi waktu bertemu Presiden, saya pamit untuk bertemu Pak Surya, silakan kata Presiden. Itu juga sinyal. Artinya sepengetahuan Juli dari tadi Presiden. Tadi Tapi kenapa sih ke Golkar dulu bukan ke Demokrat atau kemudian ke PKS dulu? Ini yang saya bilang, ini kan kunjungan balasan. Jadi setelah Golkar rame-rame ke tempat kita awal-awal peresmian gedung itu, kemudian atau bukan untuk meningkatkan political bargaining dari Nasdem kepada Demokrat dan PKS? Jadi ini yang kita sebut dengan silaturahmi kebangsaan. Termasuk tadi ketika wartawan bertanya, bagaimana dengan PDIP? Ya mungkin saja kita ingin bertemu dengan semua pihak. Oh, akan bertemu dengan PDIP juga? Kalau memungkinkan, poinnya adalah perbedaan-perbedaan pilihan dalam Pilpres itu tidak menghambat kita untuk terus berkomunikasi. Sama saja ketika kami ke sekretariat bersama, banyak yang bilang dikait-kaitkan dengan koalisi segala macam. Tidak sesederhana itu. Tadi juga kedua pimpinan itu mengatakan, pilihan kita berbeda, mari kita saling memaklumi. Tadi seperti itu. Oke. Pilihannya boleh berbeda, tapi silaturahmi jalan terus. Ya. Akhirnya permainan menjadi orang bingung mau ngapain gitu ya. Mas Jarod, jadi apa yang Mas Jarod baca setelah pertemuan dari Bang Surya ketemu Pak Jokowi, kemudian Bang Surya ketemu dengan Pak Airlangga, yang dibaca oleh PDIP apa sebetulnya ini?
Ya biasa-biasa saja kan. Biasa saja ya? Jadi siapapun kan boleh ketemu. Ah. Itu urusan masing-masing dari ketua umum ya. Jadi masing-masing. Tapi kalau kita sudah jelas itu Mas Budiman, bahwa kalau PDI Perjuangan ya tidak gencar melakukan safari. Tidak gencar? Tidak gencar melakukan safari politik. Memilih pasif gitu? Ya, bukan pasif, tetapi tetap menjalin silaturahmi. Loh, gimana caranya? Dengan mengunjungi ya partai-partai pendukung pemerintah, termasuk ke Partai Nasdem kan? Oh, Ya enggak? Mbak Puan. Ya kan? oh Mbak Puan. Oh, Ya, karena Mbak Puan sudah mendapatkan penugasan dari Ibu Mega oke. untuk bisa membangun komunikasi ya dengan partai-partai pendukung pemerintah. Karena kita menyadari bahwa untuk mengurus republik yang sangat besar ini tidak bisa sendiri. Kita harus bareng-bareng ya. Jadi ini ada perkembangan baru. Ya Rabu Pon memang betul-betul masalah persoalan politik gitu ya. Persoalan politik maksudnya gimana nih? Ya akan ditunggu reshuffle. Ternyata kejutannya Bang Surya ketemu Airlangga. Nah itu kan kejutan juga ya. Kejutan juga ya? Ya itu satu. Kejutan apa? Artinya mau apa? Mau dibaca apa kejutan Bang Surya ketemu Airlangga? Memperbaiki hubungan? Yang bisa membaca itu bukan kami. Yang bisa membaca itu ya dari Partai Nasdem dan Golkar. Oh. Kalau kami mengamati saja. Mengamati. Itu aja. Yang diamatin apanya ya? Jadi begini, ini kan sudah kita prediksi bahwa safari-safari antar partai itu pada ujung-ujungnya akan mengerucut ke pencapresan bakal calon presiden. Oke. Pasti ke situ. Jadi mentoknya itu pasti ke situ. Oke. Sehingga sampai sekarang ya PDI Perjuangan tetap kukuh bahwa tidak. Kita lebih baik bersafari politik untuk menemui rakyat. Menemui rakyat. Untuk turun ke bawah. Itu Oke. perintah ketum. Oke. Menemui rakyat, turun ke bawah, membantu rakyat yang membutuhkan berbagai macam ya solusi atas persoalan-persoalan di lapangan. Itu perintahnya. Rakyat lebih penting ya? Ya, rakyat lebih penting. Tapi kalau tadi tawaran Bang Surya mau ketemu Bu Mega gimana? Ya boleh saja kan. Kan kemarin kita sudah datang ke kantor partai. Oke, Nasdem. Ya kalau misalnya Partai Nasdem mau Datang ke DPP. datang ke DPP ya kita terima. Terbuka. Terbuka. Oke. Itu lebar. kejutan Rabu berikutnya ya? Nah itu tanya aja Bang Taslim. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Gitu ya. Oke, Mas Dirman sebagai anggota tim dari tim 8 Koalisi Perubahan. Setelah kemudian Pak Jokowi bertemu dengan Bang Surya dan kemudian Bang Surya bertemu dengan Airlangga, Mas SS membaca apa ini sebetulnya? Apakah memang manuver Surya Paloh menemui Golkar dulu sebelum ke Demokrat dan PKS atau seperti apa? Saya satu pandangan dengan Bapak bahwa ini patut kita syukuri karena meskipun pilihannya mungkin akhirnya berbeda-beda, tapi kan antar tokoh ini harus terus berkomunikasi. Harus terus berkomunikasi ya? Dan itu beliau-beliau ini menjalankan tugas kenegaraan. Bertemu satu sama lain, tukar pandangan, memberi informasi apa yang perlu dilakukan bersama-sama. Jadi ini sesuatu fenomena yang baik dalam politik kita supaya meskipun nanti kita adalah bertanding, tapi pada akhirnya kita harus bersanding ngurus negara. Karena tujuannya kan nggak perlu ada kecemasan bahwa ini akan meninggalkan Demokrat dan PKS atau mencari kawan baru atau menambah kekuatan Demokrat dan PKS. Kan namanya bergabung berpisah itu kan perlu proses panjang. Jadi kalau ditanya kepada Koalisi Perubahan, saya kebetulan mewakili Pak Anies di sana. Kan prosesnya sudah cukup panjang. Jadi ada diskusi terus-menerus begitu ya. Membangun chemistry dan itu rasanya tidak mudah untuk tiba-tiba bertemu sekali dengan pihak lain kemudian berpindah. Kan beliau-beliau ini orang yang sangat matang lah, jadi pasti penuh. Tapi kalau nambah koalisi mungkin aja kan? Sangat mungkin saja. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam politik katanya. Tapi tadi semua prosedur itu, semua proses ditempuh. Tapi yang patut kita garis bawahi adalah pertama, tadi dikatakan dalam opening bahwa kita syukuri Pak Anies ini sudah mendapatkan tiket yang cukup. Kemudian yang kedua juga dari waktu ke waktu seluruh tahapan yang direncanakan itu tercapai lah. Misalnya kemarin tuh pekan lalu Pak AHY mengumumkan dukungannya pada Pak Anies. Kemudian kemarin hari Senin PKS. Kalau sudah aman, sudah safe kursi, tapi muncul juga rumor bahwa besok akan ada unjuk rasa di depan kantor Nasdem untuk memastikan komitmen dari Nasdem untuk mendukung Anies. Ini apa yang Mas Dirman baca? Apakah memang ada kekhawatiran Nasdem kemudian akan balik kanan lagi atau belok kanan lagi?
itu kegairahan para pendukung barangkali ya. Oke. Karena sayangnya pada Pak Anies, kemudian begitu ada signal takut, khawatir bagaimana terus mengekspresikan pandangannya. Tapi itu sesuatu yang wajar dalam demokrasi lah. Wajar ya? Jadi kita lihat sebagai satu kegairahan dari para pendukung saja gitu. Oke, baik ya. Mbak Uriah, ini kan juga sesuatu yang menarik ya. Setelah Bang Surya ketemu dengan Presiden Jokowi dan kemudian Bang Surya ketemu Airlangga, Nasdem mendeklarasikan dengan dukungan PKS tanpa kehadiran orang Nasdem. Yang dibaca oleh Mbak Uriah apa sih? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Mbak Uriah, Koalisi Perubahan, apa yang dibaca oleh Mbak Uriah setelah Bang Surya ketemu dengan Pak Jokowi dan kemudian ketika PKS mendeklarasikan Mas Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, Nasdemnya nggak hadir sebetulnya. Apa yang dibaca dengan panggung depan politik itu? Ya kalau tadi kan ya Mas Budiman ya, sebutannya kan banyak ya. Bisa disebut sebagai safari, bisa disebut sebagai silaturahmi atau apapun lah gitu ya namanya. Tetapi kalau kita ya publik terutama akademisi gitu ya melihat apa yang dilakukan partai hari ini kan sebenarnya hal yang biasa karena ini di tahun politik. Itu pertama. Tetapi yang kedua juga kita sebenarnya bisa membaca bahwa partai ini kan selalu bergerak atas dasar kepentingan. Dan sekarang semua partai punya kepentingan yang sama gitu ya untuk pencapresan di 2024. Ya, jadi masing-masing saling penjajakan dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya kira karena sekarang tidak lagi ada calon incumbent, sehingga partai menjadi merasa perlu saya kira untuk melakukan penjajakan dengan pihak manapun gitu. Dan ini wajar saja saya kira gitu ya. Tidak menutup kemungkinan bahkan misalnya gitu kalau nanti ketemu juga dengan PDIP gitu ya. Karena masih sangat cair gitu, apapun bisa terjadi. Tetapi Mas Budiman saya pengen bilang gini sebenarnya, apa yang terjadi hari ini, ya apa yang terjadi hari ini ketika partai sibuk gitu ya melakukan safari sana sini, ketemu sana sini, ini sebenarnya dampak gitu ya atau akibat dari partai sendiri saya kira gitu ya. Partai saat ini sedang tersandra akibat manuver mereka ketika dulu di 2014-2019 mereka mengusung soal presidensial threshold. 20% kan ya. Akhirnya gitu ya. Tapi gini pertanyaan saya, kalau kemudian ketika PKS bersama dengan Mas Dirman kemudian mendeklarasikan Mas Anies, tapi Nasdem nggak muncul, tapi sekarang Nasdem ketemu dengan Airlangga gitu. Yang dibaca Anda sebagai pengamat politik apa? Kalau saya kira gini kan kalau kemarin ya perdebatannya kan kalau capresnya udah pasti nih. Ya kan capresnya Pak Anies Baswedan gitu ya. Di Koalisi Perubahan. Yang masih menjadi tarik menarik ini saya kira posisi cawapresnya gitu. Karena masing-masing partai pengusung kan ingin mencalonkan kadernya sendiri gitu ya. Demokrat punya nama, kemudian PKS punya nama gitu. Nah ini yang saya kira ada kekhawatiran juga gitu ya. Kalau kita lihat kemarin kan ada kemungkinan katanya PKS akan ditinggalkan. Gitu ya. Karena PKS yang masih belum belum terlihat firm gitu ya. Jadi saya kira ini juga menjadi bagian dari manuver PKS gitu ya untuk menaikkan posisi tawar juga gitu. Baik. Mas Dirman, tiba-tiba mendadak juga ya, tiba-tiba Mas Dirman ya kemudian terbang ke Istanbul ya bertemu dengan Presiden PKS, pulang dari bandara kemudian langsung mendeklarasikan PKS mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden. Urgensinya apa sih begitu mendadak? Ada peristiwa apa yang membuat deklarasi itu seperti dipercepat bahkan tanpa kehadiran Nasdem? Prof, kita sudah menjawab bahwa ada kebutuhan dari PKS untuk meyakinkan pada konstituennya bahwa dalam track. Yang kedua juga pendukung PKS kan mungkin akan melebar. Orang-orang yang berkendak mendukung Pak Anies pasti menunggu kapan PKS mau mendeklarasikan. Ya, ada situasi seperti apa sehingga kelihatannya begitu ini ingin dipercepat dan ingin deklarasikan. Jadi
Pertama, mengapa kita ke Istanbul Oke. sama Pak Soebul Iman? Karena kebetulan para pemimpin yang memutuskan itu sedang dalam perjalanan tugas. Oke. Dan mungkin akan dilanjutkan dengan umroh cukup lama. Sementara tadi ada kebutuhan untuk menyampaikan atau meyakinkan pada konstituennya untuk mengatakan bahwa PKS tetap dalam jalur yang konsisten. Emang ada tarikan-tarikan PKS keluar dari jalur? Tadi kan dikatakan isunya kan PKS mau ditarik, PKS Ditarik mau kemana? keluar dari koalisi segala macam. Oh, ada manuver menarik keluar dari koalisi? Sepanjang yang saya tahu, usaha itu keras sekali. Usaha keras? Usaha dari siapa? Dari yang tidak ingin koalisi itu terbentuk lah. Oh, ada? Siapa? Saya kira kita memahami itu, tapi saya tidak bisa mengumpulkan di sini. Jadi ada urgensi untuk menyampaikan itu supaya memang konstituennya PKS dan juga pendukungnya Pak Anies merasa nyaman bahwa tenang bahwa sudah cukup. Dengan begitu spekulasi bisa berkurang. Oke, jadi kalau disimpulkan adalah kemarin deklarasi PKS untuk Mas Anies adalah upaya untuk mengamankan terlebih dulu karena ada upaya-upaya untuk kemudian mencegah terjadinya koalisi perubahan. Salah satu tujuannya begitu. Tapi kan memang tahapan-tahapan sudah direncanakan sejak lama kan. Kapan mau deklarasi Demokrat, kapan mau PKS, kapan mau bersama-sama itu sudah dalam rancangan. Tapi kapan sih deklarasi bertiga gitu? Demokrat, PKS. Kita berharap secepatnya dan mudah-mudahan sebelum Ramadan bisa dilakukan. Bersama dengan calon wakil presidennya? Tiga-tiganya. Nanti kita lihat. Karena menurut pendapat dari partai-partai politik yang selama ini diskusi itu, mengenai calon presiden sudah diserahkan kepada capres untuk memilihnya. Dan itu konsisten sejak dikemukakan oleh Pak Surya Paloh pada waktu Nasdem deklarasi, begitupun Pak AHY pada waktu Demokrat deklarasi. Itu sincere nggak sih menyerahkan calon wakil presiden kepada Mas Anies gitu? Apa iya Saya belajar dari Gus Dur. Kita pakai fikih yang di depan ini, Pak. Yang mengemukakan kita anggap tulus saja. Gitu. Tapi ada kesepakatan hitam di atas putih nggak sih sebetulnya? Antara PKS, Nasdem dan... Kita menghindari hitam di atas putih. Karena sebetulnya kan tanda tangan itu kan wujud dari kekurangan kepercayaan kan. Jadi kalau kita percaya, kita gentleman agreement, saling pengertian. Yang penting tujuannya kan kapal ini berlayar, kemudian nanti kita pilih wakil presiden yang paling baik. Tapi yang hitam di atas putih aja bisa diabaikan, apalagi cuma gentleman agreement. Ya nanti kita lihat lah. Mas Taslim, jadi kapan sih koalisi perubahan ini akan formal dideklarasikan bersama dengan Presiden PKS, Ketua Umum Partai Demokrat, dan Bang Surya? Jadi waktu konferensi pers Mas Dirman di bandara itu Pak Soebul Iman mengatakan mereka akan declare tentang Pak Anies tanggal 24 Februari waktu Rakernas. Ya. 24 itu Rakernas. Atau bisa sebelumnya. Tapi beliau mengatakan juga tidak tertutup kemungkinan bisa dipercepat. Bisa dipercepat juga. Kita minta kepada PKS kalau bisa mereka percepat sehingga tanggal 24 itu sudah diumumkan bareng. Jadi di forum PKS itu yang kita mau. Jadi skenario awalnya 24 akan ada 3 partai politik mendeklarasikan Mas Anies sebagai bakal calon presiden. Bakal calon presiden. Wapresnya kosong. Wapresnya ini lagi dibicarakan oleh Pak Dirman di kelompok kecil karena itu juga sudah hampir mengerucut karena juru bicara PKS mengatakan setuju dengan tawaran Nasdem biar Pak Anies yang menentukan, Pak Anies yang paling tahu, yang paling tahu yang mana siapa yang kompatibel dengan beliau. Nah kemarin minggu lalu juga AHY sudah bicara seperti itu. Jadi siapa AHY? Jadi AHY sudah mengatakan bahwa tidak harus kader partai, tidak harus kader partai, tidak harus AHY, betul. Tidak harus AHY. Tidak harus AHY. Jadi ini tim kecil ini yang antara Mas Dirman hadir itu sudah semakin mengerucut. Nah saya mau jawab tadi ketidakhadiran Nasdem di bandara itu dari subuh Willy Aditya salah seorang tim kecil itu sudah nyampe di Mataram mendampingi Pak Anies. Ada 9 orang kita yang dampingi Pak Anies. Mataram, Bima, Sumbawa. Mas Sugeng begitu kita dapat informasi WA itu jam 4 kita telepon-teleponan, saya dari Pontianak juga telepon beliau tidak bisa meninggalkan karena kondisi lah ya. Komisi 7 ya itu teknis semata. Baik. Mas Dirman, sebetulnya yang paling chemistry dekat dengan Mas Anies siapa sih yang akan menjadi bakal calon wakil presiden? Ya kemarin saya juga ditanya oleh teman media dan saya mengatakan begini, Mas Anies ini kan aktivis organisasi sejak SMP kan. Jadi dia terbiasa bekerja dengan segala macam orang. Jadi soal chemistry beliau akan dengan cepat menyesuaikan. Tapi yang penting adalah kriteria pasangan sudah disepakati 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti dalam proses
mencari yang paling memenuhi kriteria itu. Misalnya saya sebutkan satu, pasangan itu sebaiknya bisa memberikan efek pada elektoral, artinya menyeimbangkan. Elektoral, oke. Yang kedua, bisa menjadi pasangan atau mitra dalam mengelola koalisi atau keseimbangan di parlemen. Oke. Yang ketiga, menjadi bagian dari atau membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif, artinya berbagi tugas. Siapa itu? Itu yang sedang dalam proses kajian. Sedang dalam dicari. Nah, nggak ada faktor yang dana ya? Dana untuk kampanye yang triliunan rupiah? Saya alhamdulillah selama ini kita tidak bicara mengenai itu. Meskipun kita juga sudah membuat satu outline. Pada waktunya kita akan bicara mengenai pemenangan, bagaimana pembiayaan dan sebagainya. Tapi mengenai syarat-syarat berpasangan dengan siapa, kemudian partai mana masuk itu, sampai hari ini kita tidak bicara mengenai masalah uang sebagai syarat gitu. Iya, tapi kan pemilu itu kan membutuhkan dana. Kalau nggak ada yang mendanai, betul. Itu kita bicarakan sebagai upaya pemenangan, tapi bukan sebagai syarat untuk berpasang-pasangan tadi. Oke. Jadi, alhamdulillah itu bisa kita sepakati lah seperti itu. Kalau Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi, kemudian bertemu dengan Pak Erlangga, itu ada kaitan nggak sih untuk mengamankan menteri-menteri Nasdem di kabinet? Jadi begini Mas, kalau soal isu tentang menteri Nasdem di reshuffle segala macam, tadi ditegaskan kembali oleh Pak Surya Paloh, kesepakatan dengan Pak Erlangga itu salah satunya adalah menjaga stabilitas pemerintahan Jokowi sampai akhir pemerintahan bersama-sama. Artinya? Jadi, karena Nasdem tadi dengan Golkar dikatakan hanya bersama-sama, tapi kalau dengan semua partai koalisi juga bersama-sama. Jadi komitmen kita tegas. Bahkan tadi Pak Surya Paloh mengatakan begini, kalau di reshuffle ya enggak apa-apa. Kita tetap bersama Pak Jokowi. Oke. Sampai akhir. Karena itu komitmen kita sama rakyat, kalau kita juga menjaga kepercayaan rakyat. Oke. Mau di reshuffle ya monggo. Mas Jarod, ini kan PDIP ya, paling sering memprovokasi kayak atau meminta kayak agar menteri-menteri Nasdem diganti. Itu kan berulang kali ya Mas Jarod juga berbicara soal itu. Tapi gimana sih setelah Bang Surya ketemu Pak Jokowi, reshuffle bakal terjadi, Rabu Pon udah lewat, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Mas Jarod, PDIP dan Mas Jarod sendiri paling getol untuk menyuarakan agar 2 menteri atau 3 menteri dari Nasdem untuk kemudian di reshuffle dan diganti. Nah, setelah pertemuan Bang Surya dengan Pak Jokowi, reshuffle masih akan terjadi? Begini ya, kalau saya melihat perbincangan kita, manuver-manuver sampai dengan akhir-akhir ini, gitu ya, saya lihat begitu, pada bingung sendiri ya. Bingung sendiri? Iya. Yang bingung siapa sih? Ya, yang muter-muter itu bingung sendiri. Nah, kalau PDIP bingung? Kalau PDIP nggak pernah bingung. Nggak pernah bingung, tapi belum bisa menentukan putusan. Keputusannya kalau untuk pencapresan itu Ibu Mega. Ya. Kalau reshuffle? Reshuffle lah begini. PD Perjuangan itu ya prinsipnya sama dengan Partai Nasdem ya, sama dengan partai pendukung pemerintah, adalah mengawal dan mengamankan pemerintahan Pak Jokowi sampai 2024. Ya toh, itu harus clear ya. Tetapi kalau PD Perjuangan itu ada komanya. Bukan hanya sampai tahun 2024. Komanya adalah bagaimana kita semuanya bisa memastikan bahwa program-program Pak Jokowi ini ya itu bisa dilanjutkan oleh siapapun yang menjadi presidennya. Enggak, pertanyaan saya adalah soal reshuffle kabinet. Nah, makanya itu aku dulu, nanti ke sini ya. Karena Oktober itu ya Partai Nasdem sudah mendeklar gitu ya. Akhirnya kita bertanya-tanya dong. Ya toh, Pak Jokowi berkali-kali ngomong gitu ya, bahwa sebaiknya kita itu tidak gerusa-gerusu untuk mencalonkan, tidak cepat-cepat, ditimbang-timbang yang baik ya. Tentu saja saya bisa memahami bahwa Pak Jokowi menginginkan semua anggota kabinetnya ya itu pembantu-pembantunya itu bisa fokus untuk menyelesaikan tugasnya ya, tanpa misalkan tarik-menarik ya dengan copras-capres ini. Artinya PDIP tetap minta 2 menteri Nasdem di reshuffle? Kalau itu adalah hak prerogatif
Pak Jokowi. Oke, PDIP menyuarakan aja lah ya kira-kira. Kami menyuarakan saja karena kami tidak yakin gitu ya. Yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem itu mau melanjutkan, bersedia melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Oke, tidak Jadi yakin yang tidak oleh yakin. Partai Nasdem melanjutkan Ya. keinginan Pak Jokowi kan namanya koalisi perubahan ya memang enggak Ya, berubah memang kan? enggak. Makanya padahal kami menginginkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi ini akan dilanjutkan. Maka daripada itu Harapannya ya. harapannya begitu. Oleh sebab itu sekarang kita PD Perjuangan lagi menyusun visi misi. Oke, tapi kan Kadek ada Substansinya. keinginan dari Bang Surya untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya boleh saja kan kami sudah ke Partai Nasdem, silaturahmi ya kan. Ya kalau mau Bang Surya mau datang ke DPP ya monggo-monggo saja. Terbuka ya. Terbuka, siapapun terbuka. Termasuk Bahkan PKS termasuk pun- Nasdem ngajak PDIP juga untuk berkoalisi gitu. Oh begini, kalau masalah kerjasama seperti ini kan kita bukan hanya menyangkut orang per orang. Oh, Kita menyangkut ke depan Indonesia itu mau dibawa kemana. oke. Menyangkut ini dulu, Oke. orangnya nanti belakangan. Artinya Siapa PDIP yang akan maju cocok? sendiri. Kalau maju sendiri, ya PD Perjuangan Bisa, punya kan? karpet Cukup. merah. Cukup kan, oke. Tapi kan kita tidak mau sendiri. Tidak mau sendiri. Jangan sendiri. Karena mengurus bangsa ini harus bareng-bareng. Harus sama-sama. Oke. Nah ini persoalannya ya kan. Memang betul PD Perjuangan bisa maju sendiri. Oke. Tetapi kita menginginkan ya ada juga yang bersama-sama dengan kita dong. Karena siapa mau sendiri gitu kan. Oke. Maksudnya itu yang kedua. Yang ketiga begini Mas Budiman. Deklarasi bakal calon ya. Wah macam-macam begitu ya. Pertanyaan saya apa ya pasti. Pasti apa? Pasti itu yang nanti akan Diajukan. didaftarkan di KPU. Oh ya. Nggak ada yang pasti ya? Nggak ada yang pasti. Ini masih sangat panjang, sangat dinamis. Kenapa sih? Bahkan Nggak pasti kenapa? ya macam-macam kepentingannya, macam-macam. Oke. Itulah kalau kita terjebak kepada kepentingan sesaat dan pragmatis. Oke. Kalau kita kepentingannya jangka panjang. Kita menginginkan 2045 betul-betul Indonesia itu mampu menjadi Indonesia emas. 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, kita visinya ke sana. Bagaimana Trisakti Bung Karno betul-betul bisa diwujudkan. Oke, baik, Bung Hermawi. Ini kan kelihatannya desakan dari soal koalisi perubahan ya. Nasdem berada di dalam pemerintahan sekarang sebelum ada reshuffle gitu, tetapi sudah menyuarakan koalisi semangat perubahan gitu. Jadi begini. Ini nggak kontradiktif ya? Ini Mas, waktu mendeklarasikan Anies, Pak Surya mengatakan tegas, bisa dicek sambutannya. Kita ingin Presiden Anies melanjutkan kepemimpinan program-program pembangunan Pak Jokowi yang kita sama-sama menyusunnya. Jadi restorasi itu artinya melanjutkan yang baik dan memperbaiki sana sini, dan itu biasa saja. Kita ini hidup manusia juga ada perubahan. Saya nggak tahu juga yang mau dilanjutkan apa, yang mau diubah apa sih? Yang mau dilanjutkan itu terutama misalnya kesepakatan-kesepakatan yang kita sudah bangun di DPR. Misalnya saya pernah ditanya di sini atau di mana begitu. Ada organisasi yang sudah terlarang sekarang, nanti kalau presiden Anda jadi, saya bilang kita tetap dilarang karena itu produk kita bersama-sama. Jadi tidak bisa dimaknai seolah-olah kalau kita namanya koalisi perubahan lalu kita akan ganti semua. Tidak juga. Kita juga ngerti, dan Nasdem ini dari 2014 ini bagian penting dari koalisi Jokowi. Kita juga pengusung utama. Jadi kita juga tidak ingin merusak bagian dari pekerjaan kita. Kita ingin melanjutkan hal-hal yang baik, dan itu bisa dicek. Kita ada daftarnya kok. Dalam diskusi-diskusi kecil. Tapi kan gini Mas Hermawi, salah seorang kader dari Nasdem mengatakan bahwa Mas Anies adalah antitesa dari Jokowi. Nah, jadi itu pernyataan itu secara resmi sudah dicabut, itu tidak mewakili partai, dan bahkan teman kita itu sudah dijatuhkan sanksi. Itu clear loh, di sini juga pernah diumumkan. Pernah diumumkan ya. Nah, Tapi artinya bahwa kalau bagian Nasdem kebijakan pembangunan dari Pak Jokowi akan yang berlanjut bagus gitu. Kita akan lanjutkan. Yang bagus yang mana sih? Tentu terlalu banyak kalau saya uraikan. Misalnya ibu kota negara gitu. Ibu kota IKN kita akan lanjutkan. Kenapa? Karena itu bagian dari undang-undangnya Nasdem ikut membuat. Oke. Akan dilanjutkan termasuk continuity soal pembangunan ibu kota negara. Pembangunan ibu kota negara itu bagian dari komitmen kita. Mas Dirman, ini gimana? Apakah kemudian Mas Anies juga punya komitmen yang sama dengan Nasdem soal soal kelanjutan dari pembangunan dan lain sebagainya? Jadi memang tidak boleh menyederhanakan perubahan itu seolah-olah pembubaran apa yang ada itu berbeda, karena
Kalau kita belajar bahasa Indonesia itu, Goris Karaf mengatakan perubahan itu kata benda konotatif. Oke. Konotasinya positif. Artinya berisi perbaikan. Oke. Nuansa perbaikan, penyempurnaan. Jadi di kami juga mulai nyusun metrik tuh Mas. Mana kebijakan, program-program yang betul-betul harus dilanjutkan. Kemudian mana yang program harus diperbaiki atau disempurnakan. Tapi juga ada kelompok-kelompok yang mana yang harus dilahirkan sebagai kebijakan baru. Jadi tidak ada niat untuk membubarkan apa yang ada, apalagi yang baik-baik. Jadi misalnya infrastruktur itu sesuatu yang sangat terpuji. Pak Jokowi sangat agresif. Tidak mungkin itu tiba-tiba kita membatalkan semua yang ada. Kemudian hal-hal lain seperti misalnya soal konektivitas, soal sekarang mulai dirintis soal sumber daya manusia. Jadi banyak sekali hal yang baik yang bisa kita teruskan. Tapi sebagai pemerintahan baru, semuanya berkewajiban melahirkan apa yang baik yang untuk konteksnya pada waktu nanti gitu. Jadi perubahan itu maknanya adalah perbaikan dari yang ada, kemudian melanjutkan apa yang baik, sudah itu kita sempurnakan yang kurang sempurna. Kalau Mas Dirman melihat manuvernya dari Bang Surya ke mana, ke Mas Airlangga, kemudian akan ke Bu Mega, atau nanti akan kemana, ada nggak sih kekhawatiran ini Nasdem pada saat itu bisa belok kanan juga sebetulnya? Tergantung mana yang lebih menguntungkan sebetulnya. Koalisi ini tidak mungkin terbentuk tanpa saling percaya. Dan saya dapat menyampaikan di sini Mas Budiman bahwa semua gerakan, semua manuver itu sebelumnya diberitahukan kepada anggota koalisi. Besok pagi Pak Surya mau ke Golkar, kita semua tahu. Kemudian besok kami akan ketemu di satu tempat, seluruh tim akan bertandang ke Pak Agus Harimurti, kita semua tahu. Pada waktu Pak Ahmad Ali akan berkunjung ke sekbernya apa? Gerindra dan PKB, kami diberitahu juga. Dan sesudah selesai kita juga dapat brief. Jadi semuanya berlangsung saling percaya. Dan kita sejauh yang saya ketahui sebagai orang non partai begitu ya, interaksi antar partai ini sangat baik, sangat cair. Karena itu alhamdulillah kita wakilnya itu selalu tetap orangnya. Jadi dari waktu ke waktu semua isu itu diikuti dengan runtut begitu. Bung Taslim, trust saling percaya menjadi kunci dan kelihatannya kalau mendengar Mas Dirman kan PKS, Nasdem dan kemudian Demokrat sudah saling percaya ya. Nah problemnya publik kapan tuh deklarasi kepada publik dengan mengatakan bahwa kami ingin begini gitu Indonesia? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu kami dapat ketika membawa Pak Anies sosialisasi dari Aceh sampai Papua. Ini kita mau koalisi ini kan mempertemukan hati, Mas Budi. Mempertemukan hati. Mempertemukan hati, semua hal kecil kita preteli satu-satu, kita cocokkan, dan ini kita sudah di ujung. Yang kami pikir tadi Mas Dirman bilang benar itu sebelum bulan suci Ramadan, kita malah berpikir di Februari ini kita sudah deklarasi bersama. Deklarasi sebelum Ramadan ya. Baik, Mbak Uriah. Kalau lihat dinamika politik yang ada, yang terjadi bahwa politik itu kan sebenarnya kepentingan yang terjadi ya, ini kan sebenarnya mempertemukan berbagai kepentingan. Apakah kemudian Anda juga melihat bahwa Nasdem memang betul-betul akan bertahan menopang Anies sampai pendaftaran nanti atau bisa belok kanan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Mbak Uriah, apakah kemudian Nasdem dan koalisi perubahan itu akan tetap konsisten mengusung Mas Anies sebagai bakal calon presiden sampai pendaftaran nanti ketika melihat dinamika politik yang begitu tinggi? Saya percaya bahwa yang membuat partai konsisten itu adalah kepentingan mereka ya. Kepentingan. Jadi tidak pada orang gitu ya. Artinya kalau bicara pencapresannya Pak Anies Baswedan, bisa saja itu akan terus berlanjut gitu ya, selama basis kepentingan masing-masing partai pengusungnya itu ketemu. Kan ini yang sampai sekarang saya rasa belum ketemu gitu ya. Makanya masih ada upaya lirik kanan lirik kiri gitu ya dari masing-masing partai gitu. Tapi saya mau bilang gini Mas Budiman ya, ini kan sebenarnya juga memperlihatkan bahwa partai-partai ini memang murni bergerak atas dasar kepentingan saja. Tadi saya sepakat dalam kepentingannya apa sih menurut Anda? Kepentingannya tentu saja memenangkan pemilu gitu ya. Jadi bicara soal siapa figur yang akan dicalonkan tentu saja yang punya elektabilitas yang sangat tinggi gitu. Nah persoalannya kan gini, semua orang pengen jadi
capres, tetapi tidak bisa gitu kan ya, karena ketentuannya tidak memungkinkan. Yang punya partai pun punya kader tapi belum tentu punya popularitas. Jadi ini ada persoalan gitu ya. Tapi persoalan yang jauh lebih serius saya kira dari kegenitan partai-partai politik ini bersafari sana sini adalah betapa ribut-ribut soal koalisi ini memperlihatkan kepada publik ada yang hilang dalam perilaku politik partai-partai kita. Yaitu gagasan. Gitu ya. Jadi ketika partai bergerak membangun koalisi sana sini tidak berdasarkan pada upaya membangun politik gagasan, tidak punya garis ideologi. Nah, ini menurut saya masalah serius di dalam demokrasi kita hari ini. Karena kan ideologi ini kan memberi gambaran kepada publik gitu ya, arah ke depannya ini mau dibawa kemana. Sementara partai ketika dia hanya bergerak atas dasar kepentingan, jadinya semuanya kawin paksa politik. Gitu. Kita bisa lihat bahkan di 2019 lalu gitu ya, itu kan juga bentuk kawin paksa politik sebenarnya. Tidak ada, saya kok agak nggak percaya gitu ya kalau dibilang ini adalah hak prerogatif atau misalnya diberikan kepada capresnya sendiri gitu ya untuk mengusung. Semuanya pasti ini produk dari kawin paksa politik dan itu semuanya berbasis kepada kepentingan. Kepentingan tanpa ideologi. Tanpa ideologi, Bung Hermawi. Jadi setelah 3 partai, Demokrat, PKS dan Nasdem, apakah kemudian basis dari koalisi itu akan ditambah lagi dengan partai-partai lain termasuk mengajak KIB dan koalisi-koalisi yang lain? Jadi pada prinsipnya koalisi yang kami bangun itu terbuka. Sekarang sedang ada pembicaraan dengan beberapa partai baru. Partai baru? Saya belum bisa sebut. Dengan partai-partai yang sekarang ada di parlemen juga ya bagian dari komunikasi yang kita ingin bangun dan kita terbuka. Dan peluang itu selalu ada. Tadi Mas Jarod bilang jangankan kami, Mas Jarod yang sudah 20% saja masih kepingin teman apalagi kita. Kita ingin memperluas dukungan koalisi ini terhadap semua orang yang visinya sama-sama kita. Ini Mas Dirman, Pak Dirman lagi susun dengan kawan-kawan, dengan Willy CS. Nanti kalau platform itu sudah jadi, kita akan tawarkan. Sudah ada beberapa pembicaraan awal sudah terjadi. Artinya tidak mungkin Nasdem belok kanan gitu ya? Sejauh ini kita tidak pernah berpikir seperti itu. Kita optimis karena koalisi ini dibangun dari bawah. Tadi kenapa lama? Karena kita mempreteli satu-satu poin dicocokkan. Kita merasa sudah sehati dan kita siap berangkat. Meskipun konsekuensinya bisa saja kemudian 2 menteri atau 3 menteri atau 1 menteri setiap langkah yang kita ambil kan selalu ada konsekuensinya. Dan sekali lagi Nasdem tidak akan pernah meninggalkan Pak Jokowi sampai akhir periode. Ini boleh dicatat. Tadi dijelaskan lagi sama Pak Surya. Tadi salah satu kesepakatan dengan Golkar adalah bersama-sama Golkar menjaga stabilitas pemerintah sampai menghantar pemerintahan ini sampai akhir. Akhir. Ya, itu tadi satu poin. Oke, baik. Mas Jarod, PDI Perjuangan gimana? Apakah tetap dengan menunggu sampai detik terakhir dari pendaftaran tanpa kemudian mengumumkan siapa yang akan menjadi bakal calon presiden? Ini kan soal momentum dan kemudian mensosialisasikan ke seluruh grassroots dan ke seluruh Indonesia. Ya. Untuk membangun kerjasama dengan partai-partai politik, karena kita harus membangun kerjasama ya, itu syaratnya yang paling pokok itu harus sama dulu kita. Platformnya harus sama dulu. Apa itu? Ideologis. Satu ideologis. Serta bagaimana kita menerjemahkan, menurunkan ideologi itu menjadi kebijakan. Itu yang kita lihat yang pertama, ideologisnya dulu. Ini kepentingannya ke situ, bukan masalah orang per orang. Sehingga kalau kita bekerja sama, tapi yang dipilih kan orang nanti. Ya nanti orang. Ya, orang akan dipilih orang yang kita yakini akan mampu melaksanakan program kebijakan sesuai dengan garis ideologi. Orang pasti. Masa dipilih bukan orang, itu pasti orang. Ya. Tapi kapan orangnya akan dipilih? Untuk memilih orang seperti ini, yang sudah tahu semua ya, itu kita ngomong, sudahlah jangan ngomong copras, capres saja di tempat kita. Ya, lebih baik energi positif kita itu
digunakan untuk bisa membantu rakyat. Oh, Lebih baik kita bersilaturahim dengan rakyat, membantu rakyat daripada ngomong copras-capres. Oh, jadi Dulu sebelumnya kan ngomong copras-capres dan sebagainya kan gitu ya. Ketika itu Ibu Mega bilang jangan stop. Ya, akhirnya mereka-mereka yang melanggar itu dipanggil Beri sanksi. oleh Dewan Kehormatan. Oke. Sanksi jelas ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan karena milik orang, kita harus memastikan bahwa orang ini akan mampu ya melanjutkan apa yang sudah baik dilanjutkan oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, dan kami, ya saya itu tidak begitu percaya dengan Pak Anies. Tidak begitu percaya dengan Pak Anies. Tidak percayalah, jangan ada begitunya. Tidak percaya dengan Pak Anies. Oh, tidak percaya dengan Pak Anies. Apa? Artinya dari pengalaman, ya pengalaman di DKI, ya apa yang sudah kita letakkan, diletakkan Pak Jokowi. Nggak percaya kenapa? Ya pengalaman menunjukkan sudah teruji, ya ketika beliau memimpin, apa yang sudah diletakkan yang kita anggap baik dan itu akan bermanfaat tidak dilanjutkan itu. Contoh normalisasi, yang di naturalisasi Jakarta, misalkan. Ya kan? Ya. Contoh. Jadi itu yang bikin tidak percaya. Ya, karena kita lihat, mohon maaf ya, silakan pilihan berbeda, tapi saya mengatakan saya tidak begitu percaya. Mohon maaf, Pak Sudirman, mohon maaf Pak Harnawi Taslim ya, karena track record-nya seperti itu. Oke, baik. Mas Dirman, apa yang akan dilakukan oleh Mas Dirman sebagai anggota tim 8 untuk memastikan bahwa pencapresan Mas Anies aman ketika sampai kemudian partai-partai itu mendaftarkannya kepada KPU? Jadi kita hormati yang disampaikan Mas Jarod tadi, biarkan rakyat menilai ya. Kan tadi ada satu kekhawatiran, nyampe apa enggak pada tujuan, nyampe enggak pada pencalonan. Insya Allah kami ini berkumpul dengan suasana saling terbuka. Nomor satu, komunikasi sangat intens. Dan yang berkomunikasi dari waktu ke waktu, orangnya sama terus. Kemudian kita punya outline diskusi, namanya 4P dan 1T. P pertama itu platform, program. Itu nanti menjawab Prof kita bahwa pada waktunya kita akan sampaikan apa yang mau kita kerjakan ke depan. Yang kedua, P kedua adalah pasangan. Pasangan itu sebelum sampai pada orang, kita mendefinisikan kriteria, itu sudah kita sepakati. P yang ketiga adalah pemenangan. Pemenangan itu artinya bagaimana nanti strategi pemenangan, pembiayaannya bagaimana, pembagian tugasnya seperti apa itu dalam diskusi. P yang keempat, portfolio. Bahkan kita sudah mulai diskusi bagaimana caranya membagi portfolio. Bukan mau ngege mongso, tapi ini adalah bagian dari persiapan gitu. Nah kalau nanti 4P ini sudah diselesaikan, maka ketemu 1T namanya timing, waktu yang baik mengumumkan. Jadi sistematika ini berjalan dan insya Allah pada waktunya kita akan dideklarasikan bersama dengan platform dan portofolio yang ada. Oke, baik Mas Dirman, Mas Hermawi, Mas Jarod dan Mbak Uriah telah bergabung di satu meja The Forum. Riuh rendah panggung depan politik, deklarasi dan dukungan capres bermunculan, elit politik saling bertemu. Untuk apa? Katanya untuk membangun koalisi perubahan atau koalisi kesinambungan. Pertemuan elit itu sah-sah saja, tapi jangan lupakan kondisi negeri. Ketika indeks korupsi anjlok, ketika keadilan diperjualbelikan, ketika lembaga negara terasa kian kedodoran. Masalah itu harus jadi perhatian para elit. Demikian satu meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.